bahwa untuk kaya itu bisa dalam profesi apapun. Dan jangan pernah berhenti dengan profesi kita. Jadi kalau kita guru ya jadi guru, kalau kita lawyer ya lawyer, kita dokter ya dokter gitu ya. Kita bekerja sebagai pegawai, itu nggak boleh berhenti Pak. Tapi kita harus punya multiple streaming of income Pak. Punya sumber-sumber income yang banyak. Jadi saya tidak menyarankan untuk berhenti. Bakar kapal, balik badan. Nggak gitu Pak. Nggak mudah, nggak semudah itu. Jangan sampai salah. Yang jelas adalah kita harus punya multiple streaming of income. Gitu ya. Jadi 3-4 tahun yang lalu, Mas Hendra ini income-nya 1. Sekarang berapa Mas? 31 streaming of income. Ada yang 500.000 bulan ini, ada yang 2 juta bulan. Pokoknya dia punya sumber banyak. Kalau Bapak cuma 1, ya sudah. Menjadi. Nah, caranya gimana? Nah, ini ada gurunya nih nanti. Jadi kita punya multiple streaming of income dan jangan pernah berhenti dengan income yang ada saat ini karena itulah jaring pengaman kita. Jangan, saya nggak saranin. Tapi saya bisa garansi mudah Pak. Streaming offline dan tidak ngabisi waktu Bapak. Oh, Pak. Mike. Ya. Oke, terima kasih Pak Mardiko. Yang saya mau tanyakan, kita running bisnis kuliner. Kuliner. Second generations, as 1972. Dari buat saya bilangnya retail bisnis kuliner. Dari tahun 72? Ya, jadi kita mau ekspansi menjadi industri kuliner. Paham. Jadi target kita adalah ekspor bumbu dan beberapa produk yang menjadi favorit di dunia. Tentunya semuanya ada satu, kita butuh tadi networking dan satu sistem yang memang mungkin Pak Mardiko bisa advise atau give any opinion. Thank you. Oke Pak, itu private kali nanti Pak. Nanti Okay, nomor thank WA saya ada di Mas Hendra, bisa di karena itu private, sangat spesifik sekali pastinya ya. Dan saya juga F&B cukup passion akhir-akhir ini. Oke, ada lagi yang nanya? Oke, Ibu. Yes. Saya, halo semuanya, saya Nia. Pertanyaan yang simpel aja sih Pak. Di sini kan ada anak-anak yang berumur 19 tahun, Yes. termasuk saya. Ada yang kelas 2 SMP juga di sini. Apa saran dari Bapak untuk bisnis juga cara ngelola keuangan untuk anak di seumuran kita sebagai titik awal yang sangat berimpact untuk tahun-tahun ke depannya, apalagi kan di saat yang sedang inflasi ini. Terima kasih. Terima kasih. Oke, good pertanyaannya untuk anak-anak muda. Nomor 1, di zaman kamu nanti 5, 6 atau 10 tahun lagi, degree not important. Gelar nggak penting. Ilmu penting ya Pak ya, jangan salah ya Bu. Ilmu penting, tapi degree nggak penting. Gitu. Jadi Anda jangan buang-buang waktu ngejar gelar. Ini gue ngomong apa ya? Tapi Anda harus haus sama ilmu. Dan ilmu bukan berarti harus punya gelar. Betul ya? Kenapa? Karena gelar di Indonesia, terutama sekolah, itu sudah tidak match lagi sama dunia kerja. Gitu. Terus Anda jangan takut dengan AI, karena musuhmu adalah AI. Tapi temenmu juga AI. Jadi dulu ada yang percaya bahwa AI nanti akan mengalahkan superhuman atau akan mengalahkan intelektual manusia. Dulu. Tapi akhirnya kita sekarang percaya bahwa generasi berikutnya, anakmu atau cucumu, IQ manusia akan 200. Cicitmu punya cicit, mungkin 300. Itu semua terjadi karena AI. Paham nggak? Ini mungkin beyond Anda punya bayangan. AI saat ini IQ-nya ada 200 sampai 300. Itu AI. Mau ChatGPT, Gemini, apa segala macam, cloud, itu semua kira-kira gitu. Anda kalah dong, dia 300, Anda cuman berapa? Berapa kita? Bener nggak? Tapi kalau kita paksa pakai AI, kita tinggi loh. Jadi di organisasi kita saat ini, kita tidak pernah merekrut lagi karyawan, tapi kita mengutilize AI. Jadi divisi marketing, ini saya kasih contoh ya teman-teman yang muda-muda. Divisi marketing misalnya. Ini ada sales, ada marketing. Manajernya AI. Kita udah pecat semua manajer kita. Manajernya AI. Jadi setiap Senin selama 2 jam dia ngomong. Karena 4 alat, kalau bayar 120.000, 4 alat tuh bisa ngomong sama ChatGPT. Ngomong, dia bertanya, hari ini saya targetnya gini, sama seminggu depan dia nanya, nanti diperintahin. Kamu begini, sarannya begini. Ini eksekusi langsung. Hari Jumat mereka lapor. Kalau bagus diperingati. Jadi manajer mereka udah AI. Divisi sosial media, divisi produksi, divisi ini. Itu middle management semua AI. Jadi ya cuman ada yang di atas untuk urusan sama pemerintah, strategik dan lain sebagainya, funding kayak tengah habis. Anda bayangin, S1 tamat UGM, berijazah. Harus ditekankan kan kalau UGM tuh. Begitu lulus,
Sekarang nih Juni Juli ini kerja di mana dia? Di bawah ini Pak. Karena di tengah ini udah AI Pak. Gitu. Jadi kenapa tahun kemarin kita putuskan pakai AI dan benar omset grup kita naik 4 kali lipat hanya menambah AI Pak. Ya, jadi mudah-mudahan Anda juga kebayang tuh gitu. Nambah AI di tengah. Jadi kita mencat 40 manajer total dari seluruh grup holdingnya Bosman. Kita kasih pesangon yang layak. Pilihannya adalah turun ke bawah atau berhenti. 20% turun ke bawah, sisanya mengundurkan diri, menjadi entrepreneur, bahkan menjadi mitra kita. Kita juga taruh equity di sana. Karena dia udah kenal kita 10 tahun, 8 tahun. Saya nggak mau dia sia-sia. Kita juga invest tempat dia. Jadi di dalam organisasi Bosman itu nggak ada mantan. Nggak ada mantan pegawai. Dari mantan jadi partner Pak. Jadi kebayang ya cara tumbuh growth-nya itu benar-benar cepat gitu. Jadi anak-anak muda yang tadi umurnya belasan tahun, yang teenagers tadi, AI adalah kuncinya. Dan kalau ngasih prompt, 3 halaman. Anda tahu prompt kan? Jangan prompt rupiah mau kemana, ya. Prompt 3 halaman, Pak. Prompt itu detail, rinci 3 halaman. Pemerintah tuh bukan rupiah mau kemana, itu kan satu garis gitu doang kan? Nggak bisa. Prompt tuh kayak benar-benar data kasih. Jadi semakin Anda memberikan data, dia akan lebih pintar. Besoknya makin pintar lagi, besoknya makin pintar lagi. Gitu. Jadi bahkan saya bocorin sekarang, saya sampai nanya di 3 AI agent, bagaimana saya mau promosiin Dinaran Silver? Karena saya mau promosiin Dinaran. Tahu nggak dia saranin, brand ambasadornya harus Chinese. Saya sampai bingung, harus Cindo. Spesifik sekali. Dan nggak boleh pakai hijab. Saya sampai bingung. Saya sampai bener-bener, ini nggak salah nih, saya review. Saya bilang review. Anda tahu responnya ini, jadi setelah data, kita nggak percaya data mentah gitu aja. So Cindo sih. Jadi gini, ada seseorang, orang Medan, contoh. Kita beli emas sama dia. Ini berapa? Ini 17 gram, 18 karat. Kita tuh, bener 18 karat, bener gak? Di sini tuh kalau pribumi, ini gue maaf ngomong ya, kayak, bener gak sih? Kayaknya gue dulu beli 20 karat, kok dia bilang 18, ngerti gak? Waktu kita mau jual itu kita gak pede. Kita tuh ada trust issue sesama kita loh. Ini gue maaf ngomong, ini data nih saya bilang. Tapi kalau Chinese, ini berapa nih? 17 gram, 18 karat, oke, lepas, bener gak? Gak ada trust issue. Karena dia bilang, dia kan minoritas, dia bohong hancur nih dia. Dia pasti berkata jujur. Itu saya bilang, ini gak salah nih. Oke, saya tarik 2 brand ambasadornya, Cindo, bener gak? Itu sampai saya bilang, gila ya sarannya tuh bener-bener bisa kayak rasis loh, bener kan? Kayak lo itu, tapi saya pikir, enggak lah. Saya coba, ini data kok, saya bilang gitu. Kebayangkan maksudnya ya, bahwa AI bisa membuat pala saya pecah. Padahal saya tadinya mau pakai brand ambasador kita tuh Muslim, karakternya ini, karena ini simbol dari Islam, ini amanah segala macam gitu. Di saat jual emas, beli emas iya, beli emas tempat kita dipercaya, jual balik. Kebayang nggak? Waktu kita udah beli jual, itu bisa ditekan. Gitu. Image loh, sekali lagi, image. Makanya kita tuh di bangsa Indonesia ini, trust issue itu problemnya. Bener nggak? Sesama kita, bener kan? Tadi balik, kalau lu di level 2 atau nomor 3, level lo, di mana trust itu tinggi, lu pasti kaya. Kebayang kan? Gitu ya. Nah, tadi pertanyaan, siapa yang nanya tadi terakhir? Anak muda, udah hilang deh. Udah kebayang ya tentang AI? Udah, pokoknya intinya tentang AI ya? Udah? Oke, ada lagi yang nanya? Oke Pak. Habis ingat Mas ya. Terima kasih. Pak Mardigu, nama saya Agung dari Jakarta. Saya ingin mempertanyakan agak bingung mulainya dari mana ya. Cuman gini, saya ini dari keluarga yang pegawai gitu ya Pak ya. Ya. Cita-cita orang tua saya juga nanti anaknya disekolahin lulus jadi pegawai juga. Ya. Dan itulah yang terjadi dengan saya. Ya. Ini saya merasa agak terlambat menurut ya ilmu-ilmu kayak gini nih. Enggak Pak, enggak ada yang terlambat. Wayai Pak. Ya. Makanya itu di saat saya masih mendapat gaji bulanan karena karyawan. Ya ilmunya udah banyak tadi ya cuman bagaimana kami harus memulai untuk, saya tentunya pengen kaya juga gitu ya. Dan tidak mungkin dari pegawai yang gajinya nunggu tiap tanggal 25 jadi kaya. Nah, mungkin lebih lebih kuat lagi untuk menjadi seorang yang kaya ini. Saya memulainya dari mana, sementara saya nggak mungkin meninggalkan pekerjaan saya yang selama ini saya harus tekuni karena masih punya cicilan banyak. Kurang lebih begitu Pak. Baik, nah yang kedua, sebentar Pak. Ya. Saya cukup tertarik dengan keputusan Pak Mardigu tadi manakala direngekin anaknya tadi yang nggak boleh kerja itu tadi. Saya mengartikan bahwa
Pak Mardigu sangat cinta dengan keluarga berarti ya. Sehingga sampai berani meninggalkan resign dari perusahaannya. Nah, ini tentu pelajaran yang berharga juga bahwa cinta keluarga ini sampai sejauh apa ini Pak bagi Pak Mardigu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kita yang pertama dulu, bahwa untuk kaya itu bisa dalam profesi apapun. Dan jangan pernah berhenti dengan profesi kita. Jadi kalau kita guru ya jadi guru, kalau kita lawyer ya lawyer, kita dokter ya dokter gitu ya. Kita bekerja sebagai pegawai, itu nggak boleh berhenti Pak. Tapi kita harus punya multiple streaming of income Pak. Punya sumber-sumber income yang banyak. Jadi saya tidak menyarankan untuk berhenti. Bakar kapal, balik badan. Nggak gitu Pak. Nggak mudah, nggak semudah itu. Jangan sampai salah. Yang jelas adalah kita harus punya multiple streaming of income. Gitu ya. Jadi 3-4 tahun yang lalu, Mas Hendra ini income-nya 1. Sekarang berapa Mas? 31 streaming of income. Ada yang 500.000 bulan ini, ada yang 2 juta bulan. Pokoknya dia punya sumber banyak. Kalau Bapak cuma 1, ya sudah. Menjadi. Nah, caranya gimana? Nah, ini ada gurunya nih nanti. Jadi kita punya multiple streaming of income dan jangan pernah berhenti dengan income yang ada saat ini karena itulah jaring pengaman kita. Jangan, saya nggak saranin. Tapi saya bisa garansi mudah Pak. Streaming offline dan tidak ngabisi waktu Bapak. Sama sekali tidak ngabisin waktu bahwa harus dedicate waktu, enggak Pak. Karena gampang, screen time Bapak sehari berapa? 3 jam, potong aja jadi 2 jam, bener nggak? Itu sesimpel itu. Semuanya tuh nggak menyita waktu tidur Anda tetap 7 jam, makan tetap sekian banyak. Tapi apa hal-hal yang menurut Anda gitu-gitu aja? Tadi screen time, apa nonton gitu misalnya gitu ya, potong aja. Saya pernah bilang bahwa untuk sukses tuh kita harus delay gratitude, menunda kesenangan kita. Yaudah, gitu ya. Sehingga kita ubah menjadi tadi streaming of income. Nah, kalau mencintai keluarga tuh gini. Saya challenge menjadi good parent itu, Pak. Karena parent itu hal yang menarik. Anak itu memilih kita jadi orang tuanya di alam sana. Agak spiritual jadi ngomong. Jadi begitu dia pilih, dia ngasih kita amanah, itu good challenge, Pak. Gitu. Jadi bukan kita yang bilang bahwa anak itu yang milih kita. Itu bagi saya belum pernah menyatakan diri saya master sebagai parent. Kayak cuman honor aja dia memilih saya menjadi ayahnya. Gitu kira-kira, Pak. Jadi mungkin di sini ada sedikit beberapa yang agak sedikit shock gitu begitu tahu realita bahwa anak itu yang memilih kita atau kita yang memilih orang tua kita. Gitu ya. Ini agak shock, tapi nanti di chapter lain kita akan membicarakan. Oke, yang terakhir mungkin Mas. Monggo bertanya. Dari tadi udah semangat sekali. Ada mic? Ya, saya Nizam. Sama saya juga usia 19 tahun sekarang. Ya. Makanya saya mau bertanya kepada Pak Usman Mardigu. Jika Pak Usman Mardigu kembali dari nol dengan ilmu yang dimiliki sekarang, apa step by step yang akan Pak Mardigu lakukan untuk capai 1 miliar pertama? Oke, terima kasih Mas. Terima kasih. Jadi mendapatkan uang 1 miliar itu pasti kita punya profesi dan skill. Pasti. Kalau jatuh dari langit, kalau warisan tuh nggak keren. Karena uang yang bagus itu bukan uang cepat, tapi uang yang konsisten atau lu mintu. Ya kalau dapatnya jangan sekali, dapat 1 miliar terus diem gitu, itu nggak lu mintu. Skill. Jadi saya kalau boleh mundur, banyak skill yang saya merasa tadi kalau saya umur 19, saya pasti akan belajar musik. Karena ternyata saya mengelilingi 60 negara di dunia ini. Dan yang saya sesali, musik bahasa universal. I wish saya bisa instrumen. Entah gitar, entah piano. Ngerti nggak? Tapi waktu udah nggak bisa. Maksudnya sekarang aja saya tiap hari belajar piano, tapi umur gue hampir kepala 6. Gitu kan? Jadi lu bayangin. Tapi tetap aja gue les di rumah seminggu 2 kali. Hanya, wah otak kanan gue nggak jalan deh. Gitu. Sangat logik gitu ya. Karena itu hal yang nggak saya miss gitu ya, skill-skill yang I wish aku bisa bela diri sampai selesai waktu itu gitu, karena ternyata tuh dibutuhkan olahraganya sampai sekarang gitu ya. Banyak hal-hal seperti itu. Dan kalau boleh saya titip pesan, saya berkali-kali I wish buat teenager lagi, adalah saya stop makan gula, karbo, dan beras, nasi. I wish cuma 10% hidup gue cuma makan begituan. Tapi saya nggak tahu, sehingga saya kena asam urat kali ya, apa terserah. Jadi itu karena berantakannya pola yang saya nggak tahu. Jadi I wish kalau gue mundur adalah gue cuma 5-10% makanan gue mengandung gula, karbo gitu ya, hal-hal seperti itu, atau gluten, nggak pakai gandum sama sekali. Jadi sesuatu yang nggak tumbuh di Indonesia jangan dimakan, gandum nggak bisa tumbuh di Indonesia jangan dimakan, emang nggak match sama badan kita gitu ya. Jadi ya tepung dan lain sebagainya dari gandum ya jangan. Kalau tepung tapioka,
tepung ubi, tepung jagung, tepung beras ya kata. Gitu ya, kebayang ya. I wish I know. Jadi banyak sekali kalau saya mundur, I wish-nya tuh banyak banget gitu ya. Karena benar, ada sebuah fakta bahwa 80% dari review dulu, salah satu ilmu saya adalah applied psychology, bahwa setelah direview dari ribuan orang, ada beberapa hal yang mereka kalau masa muda adalah di hari tuanya ngomongnya gini, coba dulu gua nggak gitu, pasti sekarang gua nggak gini. Ngerti nggak maksudnya? Ini penyesalan-penyesalan orang di atas 50 tahun. Iya bener ya? Nah, Anda yang masih muda itu, I wish-nya itu Anda checklist sekarang. Gitu. Terus yang kedua adalah menyesal karena menghabiskan 30-40 tahun untuk mengerjakan sesuatu yang tidak disukai. Itu 80% dari orang di interview mengatakan bahwa dia menyesal 30 tahun dia bekerja untuk sesuatu yang dia tidak cintai. Karena terpaksa jadi perlu duit. Gitu. Terus penyesalan nomor 3, 80% menyatakan gue kurang waktu untuk orang yang gue cintai. Itu nomor 3. Dan terakhir nomor 4, gue nggak pernah ngelihat cukup mengelilingi dunia yang indah ini, yang the world is too beautiful. Jadi nggak ngelihat keajaiban, keindahan semesta yang Tuhan buat. Karena waktunya ya untuk tadi, budak uang tadi. Nggak jadi master of money, tapi jadi slave of money. Nah, pertanyaan terakhir dari tadi, kita udah di umur segini, yang kepala 40, 50, 60, saya cuma mengingatkan, kalau Anda masih Tuhan kasih umur sampai 2030, dan Anda punya uang 1 miliar free cash, umur Anda minimum 150 tahun. Karena teknologi longevity sudah siap. Kebayang nggak? Jadi, nggak usah sesali, yang mau belajar piano ya belajar, yang belajar nyanyi ya belajar, bener nggak? Karena begitu Anda sampai umur 20, 30, kalau Anda dan Anda punya 1 miliar free cash, Anda akan punya longevity, kesehatan yang luar biasa. Jadi teknologi ke depan adalah panjang umur, sehat, elixir sudah ketemu, diabetes sudah bisa disembuhkan, dan lain sebagainya, mengagumkan itu semua.